Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar IPA, tema 8, subtema 2, siklus air tanah. Siklus air tanah. Air bergerak ke udara meninggalkan tanah melalui penguapan, dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun kembali ke tanah kemudian masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah serta bebatuan. Air yang masuk ke dalam tanah kemudian diserap oleh tumbuhan melalui akar-akarnya untuk kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Yang pertama, faktor alam, yaitu kondisi tanah dan kondisi iklim. Yang kedua, faktor aktivitas manusia. Penebangan hutan secara liar. Saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir, dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir, dan air menggenangi jalan-jalan. Menutup daerah resapan air dengan bangunan. Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih: menanam pohon, melakukan tebang pilih tanaman, membuat daerah resapan air, melakukan hemat air, menutup keran air apabila selesai digunakan. Siklus air menghasilkan air yang bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air yang bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Penyebab bencana kekeringan: musim kemarau yang terlalu lama, penggunaan air yang boros, sedikitnya peresapan air karena pohonnya sedikit. Akibat musim kemarau yang panjang, krisis air bersih atau air bersih menjadi langka, sumur-sumur menjadi kering, terjadi kekeringan di mana-mana, rentan kebakaran hutan, gagal panen, gangguan kesehatan, hewan dan tumbuhan banyak yang mati. Demikian tadi materi IPA tema 8 subtema 2. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.